Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya, saya sambil berdiri. Saya sudah di profiling, Pak. Ini yang kasih siapa ya, Pak? Izin ya, nama saya Syarif Hamzah Satri. Bisa ditampilin nggak materinya mungkin? Nama saya Syarif Hamzah Satri, biasa dipanggil Hamzah. Saya sama Pak Menteri Agama sudah cukup lama, kurang lebih saya bantu di bidang IT, jadi bareng-bareng dengan Pak Stafsus yang lain. Asal muasalnya dulu sempat bantu pusaka, cuman sekarang lebih memilih kita bantu di luar. Jadi lebih banyak kita mengawal narasi di media sosial dan pengawalan terhadap yang sesuatu yang di luar. Karena memang sesungguhnya serangan itu bukan cuma dari luar, tapi ada juga dari dalam. Jadi begitu kurang lebih. Ini saya hanya kasih pelatihan, coba ini modul pelatihan dasar. Ini kita kasih basic dasar dulu. Nanti ketika nanti yang sahabat-sahabat yang setelah saya menjelaskan jadi bisa paham. Karena sesungguhnya kalau mau bikin rumah kan harus mulai dari fondasi dulu. Kita kuatkan fondasi, kita kuatkan tujuan, kita kuatkan dulu apa yang pengen dicapai, baru kita akan jalankan. Ada 6 materi yang akan kita sampaikan. Pertama, modul pelatihan dasar. Yang kedua adalah amplifikasi media sosial. Kita akan menjelaskan mengenai tentang narasi isu mengenai pansus haji, mengenai haji yang saat ini lagi panas-panasnya. Dan kalaupun pengen dibahas siapa yang memainkan, semua sudah paham. Selanjutnya yang kedua, kita akan bahas mengenai apa itu konten. Karena percuma kita menganalisa itu tapi kita tanpa harus tahu bagaimana membuat konten yang menarik dan layak, itu nanti nggak cukup baik. Selanjutnya untuk besok kita akan menjelaskan tentang opini publik, bagaimana menjelaskan tentang narasi publik, bagaimana menuliskan suatu narasi publik. Selanjutnya besok kita akan menjelaskan tentang OSIN. OSIN itu adalah Open Source Intelligence, mungkin sesuai dengan judul pelatihan Cyber Security. Akan menjelaskan mengenai materi-materi dasar terkait intelijen di dalam dunia internet. Dan yang terakhir saya sendiri akan isi, kita akan bahas tentang media analitik Kementerian Agama. Kita akan bahas mengenai apa sih isu-isu di media sosial ataupun internet terkait dengan Kementerian Agama, Haji, dan Gus Menteri. Itu kita akan bahas di akhir. Pokoknya apa saja yang dibicarakan, siapa saja yang membicarakan, itu semua terbaca oleh tools. Dan dia mainnya di mana aja, narasinya positif atau negatif ataupun netral, semuanya ketahuan. Jadi kita akan lihat ke 1 bulan ke belakang. Oke, kata orang tak kenal maka tak sayang. Biasanya kalau sudah gak sayang, dia itu pura-pura gak kenal. Saya lahir di Ambon 6 April 92, dan saya sudah nikah, alhamdulillah. Saya kuliah di Yogyakarta, kuliah ambil IT di Yogyakarta. Selanjutnya di Jakarta saya fokus kerja di IT security data center, dan sekarang lebih kepada untuk yang konsultan untuk yang digital marketing, konsultan untuk PR. Jadi berbicara tentang apa campaign, kita kerjasama dengan beberapa brand, contoh brand Nestle, Unilever, bagaimana kita membantu mereka untuk campaign terkait produk-produknya. Dan kita ngawal juga terkait narasi-narasi media sosial seperti Hari Santri kemarin, haji dalam 3 tahun yang terakhir kita ngawal mengenai isu-isu haji. Selanjutnya apa lagi ya, saking banyaknya saya lupa. Oke, kita langsung aja ya. Next. Jadi ini adalah daftar isi. Kita akan bahas tentang dunia digital Indonesia, narasi, konten, OSIN, dan monitoring dan strategi. Sebelum kita lanjut, ini saya akan bahas sedikit ya untuk yang pelatihan cyber, bahwa semua kejadian keamanan internet itu adalah 99%
semua adalah human error. Semua adalah human error, kesalahan human error. Mulai dari kemarin PDN, mulai dari kasus-kasus yang sebelumnya, semuanya human error. Mulai satu, Instagram dihack, Facebook dihack, Twitter dihack, semuanya human error. Hanya 1% adalah itu dari sistem, kesalahan sistem. Contoh, Bapak Ibu sekalian ada di sini yang ini enggak pegang akun sosmednya kantor atau instansi gitu? Ada ya? Saya banyak yang aku pegang dan kurang lebih banyak yang kirim link aneh-aneh di saya. Dari Bapak Ibu sekalian, apakah sudah sering dapat gak link aneh-aneh? Belum. Mungkin ada yang curhatan mungkin. Ya Bu, udah pernah dapat link? Oh belum ya? Bapak-bapak ini belum? Atau enggak usah instansi, untuk yang pribadi aja? Sudah ada belum? Sudah ada ya? Biasanya ada tuh curhatan-curhatan, biasa laporan-laporan dari bawahan ke atasan, biasanya begitu banyak. Tapi ada satu link di mana dia sengaja kirim ini undangan nikah, tapi sifatnya link, ya kan? Itu adalah human error. Itu adalah human error. Nanti akan dijelaskan sama Maksi gimana caranya. Intinya adalah jangan pernah membuka link ataupun dokumen yang nggak dikenal. Walaupun dari siapapun, harus saya katakan dari siapapun, karena kesalahan-kesalahan yang dimulai dari diklik-klik itulah yang menjadi nanti yang peretasan, mulai dari websitenya dihack, akun YouTube-nya dihack, akun sosmednya dihack, itu semua dimulai dari DM, semua dimulai dari internet, semua dimulai dari human error, bukan dimulai dari sistem, karena secara sistem semuanya kalau bagus. Kalau saat ini Bapak Ibu bilang bisa nggak hack Instagram? Enggak, secara umum nggak bisa. Tapi kalau dibodohin orang yang punya itu akun bisa. Caranya gampang, tinggal dikirim link, diklik. Contoh kalau bapak-bapak yang kirim link adalah cewek cakep, ini dong diklik, ada barang bagus, pasti diklik. Itu bapak-bapak. Kalau ibu-ibu ada diskon nih, menarik, pasti diklik. Hati-hati, karena kita dari klik-klik itu kita bisa kirimkan agent ke dalam handphone Bapak Ibu sekalian, sehingga bisa ketahui kameranya, kita bisa tahu ketik apa, kita bisa tahu tiba-tiba kamera depan diaktifin lagi di kamar mandi, lagi sambil pegang toilet, sambil kok bisa diaktifin kamera depan, kamera belakang bisa direkam, terus soundnya bisa diaktifkan, itu semua bisa dilakukan. Hanya karena satu klik, kesalahan satu klik. Ini saya ngomong apa adanya. Bapak Ibu ada yang punya ini enggak untuk yang TikTok? Di sini ada yang punya TikTok, akun TikTok. Kalau yang perempuan pasti sih. Nah, nih silakan coba sendiri, silakan contohkan sendiri, silakan kalian ngomong yang punya aplikasi TikTok, misalnya ngomong apapun itu, contoh. Ngomongin, saya mau pasang CCTV ya, hari ini saya mau pasang CCTV di rumah, karena di rumah kayaknya butuh CCTV. Ngomong CCTV ulang-ulang, bukan TikTok Bapak Ibu akan muncul konten terkait CCTV. Demi Allah, pasti sudah sering ya dirasakan kan? Bukan cuma di itu kan ya TikTok kan? Itulah kenapa TikTok digugat. Itulah kenapa dia digugat, karena TikTok melakukan intelijen sudah dari sejak diinstal. Jadi mic-nya diaktifkan dan kameranya diaktifkan tanpa sepengetahuan Bapak Ibu. Jadi kalau mau ngomong yang rahasia, HP-nya dijauhin, ditutupin. Ini bukan ajar yang jahat ya. Maksudnya kalau mau ngomongin istri, HP-nya dijauhin dulu. Kalau mau ngomongin suami, HP-nya dijauhin dulu. Hati-hati. Karena sekarang sudah tidak ada lagi namanya privasi. Coba aja, itu bukan cuma ada di TikTok, tapi di Instagram, di Facebook juga hal yang sama. Pasti sudah sering dirasakan. Lagi ngomongin apa, buka kok muncul gitu. Karena memang handphone Bapak Ibu sekalian mampu membaca apa yang diinginkan. Jadi jangan kaget bapak-bapak kalau buka website terus banyak iklan yang muncul yang kayak ituan. Banyak yang muncul, banyak yang muncul adalah untuk membesarkan,
sesuatu yang berbau seksi-seksi, karena memang alat membaca itu yang dibutuhkan. Jadi buat ibu-ibu sekalian, kalau tiba-tiba buka HP bapaknya, kalau muncul iklan itu pasti bilang, oh ini yang sering dicari ya. Iya, emang benar. Saya yakin dengan sangat bapak-bapak kalau buka HP istrinya, pasti yang paling sering muncul adalah belanja. Kalau nggak orange, hitam. Itu aja sih. Kalau sosial medianya ibu-ibu itu isinya semua berkaitan dengan penjualan, maka sosial medianya bapak-bapak semua berkaitan dengan perempuan. Saya pun sama. Dan syukur ibu-ibu itu masih manusiawi, masih normal. Ini saya berbicara bukan mengenai sesuatu yang lucu, tapi memang ini adalah bahwa teknologi sekarang mampu membaca apa yang dibutuhkan. Itulah nanti saya bilang besok di akhir hari kita bisa ketahuan narasi haji itu seperti apa, siapa yang mainkan, siapa aja yang memainkan, tujuannya apa, dan akun mana aja yang memainkan. Karena kelemahannya cyber itu semua bisa terbaca. Beda sama santet, beda. Kalau nyantet kan orang nggak tahu ya, siapa yang kirim, harus ke dukun dulu, harus ke abah aku dulu tanya siapa yang nyantet, baru ketahuan. Tapi kalau cyber ketahuan, semua kebaca. Coba next. Oke, tanpa sadar orang itu menghabiskan waktu 7 jam dalam sehari mengkonsumsi internet. Tanpa sadar, lebih lama daripada kita tidur. Coba, satu-satunya tempat yang kita nggak menggunakan handphone itu adalah saat ibadah. Itu pun selesai sholat langsung ambil HP-nya. Bayangkan coba, kita tidur, saya yakin bapak ibu sekalian pun tidur masih di bawah ini 7 jam sehari. Saya tiba jam 5 pagi, saya tadi cuma istirahat 2 jam. Tapi kita konsumsi internet lebih banyak daripada waktu kita istirahat. Ini real berdasarkan ini untuk yang penelitian internasional. Ini bisa di-searching sendiri, ada kok. Ini berdasarkan Januari bahwa 7 jam kita mengkonsumsi internet. Dan kita menggunakan sosial media sebanyak 3 jam. Bayangkan coba 3 jam. Ini adalah kenapa sampai hacker-hacker itu lebih banyak berkeliaran di sosial media. Nih saya simpel cerita ya. Gini. Oke. Kita menggunakan akun YouTube, email satu email. Contoh emailnya itu adalah aku123@gmail.com. Email itu kita pakai di laptop, di Chrome kita. Terus email itu kita gunakan untuk di kita, sosmed, Instagram. Email itu kita gunakan di Instagram, email itu kita gunakan di Facebook, kita gunakan di X, kita gunakan di TikTok. Suatu ketika, tiba-tiba ada yang kirim link message ke IG. Dibukalah, bapak ibu buka, dibuka. Ternyata dia memunculkan tampilan untuk suruh login lagi IG-nya, suruh login email. Bapak ibu nggak sadar nih, tanpa ngecek ini source-nya benar nggak sumbernya, diisilah emailnya. Maka ya salam, selesai. Oke, ketika itu selamat, login Anda berhasil. Maka si hacker itu sudah mendapatkan user dan password, di mana email ini terhubung di semua sistem bapak ibu. Selesai sudah. Memang sentralisasi itu bagus, tapi sekali jebol selesai. Sentralisasi itu bagus, semua akan terakomodir. Kayak saat ini dilaksanakan oleh Kementerian Agama bahwa semua sentralisasi dipusatkan. Jadi memang fokusnya keamanan cuma ada di satu tempat. Tapi kalau jebol itu bukan di pusat tapi di bapak ibu sekalian, sama aja. Jadi transformasi digital sesungguhnya itu bukan hanya mengenai perubahan sistem, tapi orang dan prosesnya juga harus bisa berubah.
Ini saya bicara impact ya. Dari kasus cuma ngeklik cewek cakep, diklik isi email, selesai semua berantakan. Dia kalau dapat emailnya maka dia bisa masuk ke semua sistem, bisa masuk ke sistem apapun. Dia masuk ke Facebook, ternyata waktu itu sempat berbagi sharing password dia pusaka di Facebook, selesai. Dia buka YouTube, ternyata dia dapat semua. Dia buka Instagram, dia dapat juga. Ternyata dia dapat, bahkan di Instagram ada DM yang aneh, dia bisa ngancam. Ketika dia ngancam, semua bisa terjadi. Blackmail itu adalah cara yang kedua. Cara yang pertama adalah tadi dia gambling, penetrasi. Yang kedua adalah blackmail, ngancam. Saya paham kok, semua rahasia ada di sosmed masing-masing. Saya paham, kita semua mengalami hal yang sama. Maka dengan itu tolong dijaga sosmednya masing-masing. Ini bukan sesuatu, memang receh, tapi bahaya efeknya. Next. Nah, ini yang unik adalah bahwa 49% populasi Indonesia, masyarakat Indonesia adalah pengguna sosial media. 49%, Pak. Ini besar loh. Oh, udah berapa? 49% dari total penduduk 278 juta. Artinya setengah lah, kita tahu setengahnya adalah pengguna sosial media. Bisa dibayangkan ya bagaimana itu menjadi satu peluang untuk penjualan, untuk penetrasi, untuk sekuritas dan lain-lain. Next. Nah, ini yang menarik. Kira-kira kita gunakan sosmed itu untuk apa sih? Mencari informasi. Mencari informasi, hari ini ada diskon gak ya? Hari ini ada siapa yang nikah, siapa yang meninggal, siapa yang lagi viral, joget mana yang lagi viral, siapa yang lagi mau calon pilkada, siapa yang menang pilkada. Itu lebih banyak kita gunakan internet untuk itu, mencari informasi. Siapa yang lagi berantem dengan pasangannya, semua ada di sosmed. Ini adalah bentuk dalam bentuk yang peluang sebenarnya. Ketika itu semua dijalankan di sosial media, maka kita sebagai penjahat kita akan tahu, oh ini peluang. Jadi gunakanlah sosial media dengan bijak. Ini sederhana tapi berbahaya. Next. Ya, berdasarkan analisa bahwa Google, YouTube, Facebook, Instagram, dan WhatsApp adalah 5 website yang paling sering dikunjungi, bukan Shopee. Jadi 5 yang paling sering dikunjungi ada WhatsApp, ada Facebook, Instagram, YouTube, dan Google. Next. Ya, sosial media yang paling sering digunakan adalah WhatsApp, benar. WhatsApp, Instagram, apalagi ya? Facebook, TikTok, dan Telegram. Telegram ini biasanya, di sini ada yang jangan direkam ya kalau bisa ya. Jadi gini, ini saya berbicara bicara jujur ya, bicara truth. Jadi dulu penyebaran isu-isu radikal itu dimulai dari Bapak Ibu mungkin masih ingat ya, dulu yang mendapat majalah Hidayah, majalah Hidayah, masih dapat nggak kiriman pesan, tolong sebarkan ini apabila jangan yang berhenti di Anda. Masih dapat? Itu metode pertama, BBM. Metode yang kedua adalah pembuatan konten melalui media sosial, mulai dari Instagram, mulai dari Facebook, tulisan, tolong sebarkan ini, tolong sebarkan ini. Yang sekarang lagi dijalanin adalah penyebaran isu itu sudah masuk melalui instant messaging, mulai masuk ke WhatsApp, ke Telegram. Jadi konten-konten yang dibikin mulai disebarin di grup-grup semua. Ada satu grup yang sengaja dibuatin sehingga semua masuk ke dalam itu grup, tempatnya hujatan. Tapi memang sengaja dibikin di situ. Jadi orang-orang yang masuk di situ dia akan sebarin dikirim ke grupnya.
di grup keluarga, sebenarnya dia kirim itu buat nanya ini asli nggak sih, tapi padahal dengan dia mengirimkan itu sudah dia bantu menyebarkan isu itu. Contoh isu hoax lah, isu hoax apa yang paling dekat ya? Ya udah, masih ingat nggak masih yang baru-baru ini terkait isu untuk yang apa namanya makan gratis, anggaran makan gratis dipotong jadi 7.500. Ya, isu itu paling cepat kalau disebarin langsung dari WhatsApp, melalui WhatsApp. Itu sekarang cara penyebaran isu paling efektif dan paling cepat. WhatsApp, Telegram. Dulu perempuan-perempuan, mohon maaf ya. Dulu kalau perempuan-perempuan yang apa namanya katakanlah dia untuk BO, untuk jualan diri. Sorry saya sedikit ini kencang ya. Ngomongnya sedikit. Dulu mereka itu melakukan aktivitasnya itu di X, di Twitter. Mereka melakukan aktivitas itu di Twitter di yang ini public, open public. Tapi karena memang itu sudah di cyber patrol sama yang punya X, maka itu mereka turun lagi. Kalau dulu masih di Twitter masih bisa terpantau, masih bisa dipantau. Tapi sekarang sudah mulai turun di mana? Di WhatsApp, Telegram, maka itu sudah tidak terpantau lagi. Dia lebih kepada untuk yang pribadi masing-masing. Sebenarnya penjelasan ini menjelaskan bahwa penyebaran isu itu sudah bukan lagi yang di luar open, sudah bukan lagi di Twitter, bukan lagi Instagram, tapi bagaimana menyebarkan isu itu melalui instansi messaging. Jadi Bapak Ibu sekalian, apabila mendapatkan berita hoax tersebut di dalam grup atau dimanapun, silakan konfirmasi kepada yang kirim, kamu dapat ini dari mana. Jangan mengirimkan itu ke tempat yang baru. Jadi cukup berhenti isu hoax itu di dalam yang grup tersebut. Caranya gampang, tanya ini dapat dari mana, kamu kok sebarin isu ini. Jangan-jangan ini sumbernya dari kamu yang bikin hoaxnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan menjadi orang yang bantu sebarkan hoax tersebut, jangan. Tapi tanya dia, klarifikasi sama dia, kamu dapat isu dari mana. Hati-hati loh. Biasanya kita itu dapat gini. Biasanya begini loh, kita dapat isu begini, kita dapat isu hoax, terus kita langsung sebarin. Tujuannya kita buat nanya. Padahal nanti dari kita nanya itu akan tambah panjang. Jadi cerita bohong yang dibicarakan ulang-ulang akan dianggap benar. Next. Ya. Oke. Saat ini semua orang sudah bisa jadi jurnalis masing-masing. Saat ini semua orang sudah bisa jadi jurnalis. Nanti ada zamannya di mana ketika media-media itu hanya untuk tempat yang klarifikasi. Zaman sekarang kan bisa dilihat Bapak Ibu sekalian, mulai banyak akun-akun yang menjadi akun-akun sosmed tapi menjadi untuk yang tempat orang mencari untuk yang kebenaran. Contoh, dagelan, provokatif, lambe tura, siapa lagi sebutin aja. Tapi semua itu kan bukan media resmi, bukan media yang dimana dia akan bikin instansi lembaga, bukan. Tapi dia hanya menjadi satu akun microblog, kita sebut microblog, di mana dia dengan bantuan netizen semua Bapak Ibu sekalian, dia akan menjadi satu tempat di mana untuk sebar konten tersebut. Zaman sekarang kita semua bisa jadi konten. Kita semua bisa bikin konten, kita semua bisa jadi wartawan, kita semua bisa jadi jurnalis. Sehingga media-media itu tersebut hanya menjadi tempat verifikator. The point is bahwa gunakan narasi dan konten yang tepat untuk menyebarkan isu. Hati-hati. Kalau contoh di Bojonegoro sini apa? Enggak, maksudnya di sini ada nggak akun sosmed kayak Jakarta Info gitu? Ada ya? Lumayan itu kalau satu kali posting itu. Saya cuma bilang ya, di Jakarta itu ada salah satu akun gede, satu kali posting bayarnya 50 juta. Wow, iya. Di Twitter satu kali posting bisa dibayar 2 juta. Wow, memang luar biasa. Itu hanya untuk penggiringan isu. Apapun itu. Jadi mohon gunakan sosial media dengan baik dan bijak, bisa membawa manfaat atau bisa mendatangkan
bahaya. Next. Ya, saya sambil baca aja. Narasi adalah hal yang paling mendasar dan penting untuk membangun kekuatan di media sosial. Kita sering mendengar ini, namun kurang mendalam. Narasi yang kuat adalah memiliki yang 3 karakter dasar. Yang pertama, harus bisa menjelaskan secara detail dan mendalam. Yang kedua, harus penuh makna, bukan sekedar kata indah. Yang ketiga, harus selalu dikoneksi, gak putus silaturahmi. Ini adalah nanti terkait narasi akan dijelaskan ya, sebenarnya akan sama yang temanku. Sosial media itu dibagi menjadi beberapa tahap. Facebook, di mana memang range rata-ratanya memang kebanyakan bapak-bapak dengan narasinya yang panjang-panjang. Anak muda zaman sekarang dia lebih suka melihat video ketimbang membaca. Makanya kenapa lebih banyak orang memilih TikTok ketimbang Facebook sesuai zamannya. Karena ini yang menarik, narasi. Coba di sini ada yang bisa jawab gak? Ini kenapa di TikTok lebih banyak konten Pak Prabowo Gibran pada saat kemarin yang pilkada? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab gak? Bobi bukan pasti main TikTok ya? Oh iya benar ya, ASN ya. Gak gini, aku sebut aja sederhana. Jadi berdasarkan kami ngecek analisa bahwa konten TikTok itu pada saat pilkada 80% itu semua konten terkait Prabowo Gibran. Hanya satu yang menyebabkan dia viral, joget gemoy. Betul? Betul kan? Itu narasi singkat, sederhana, jelas, padat, joget gemoy. Yang kedua, apa yang masih ingat sampai sekarang masih dibahas? Makan siang gratis. That's the point. Sederhana tapi mudah diingat. Itu narasi. Kekuatan narasi itu masih kuat sampai sekarang. Oke, kita tarik lagi ke belakang. Dulu Pak Jokowi 2019 apa yang ditawarkan? Kartu. Betul? Dulu waktu 2018 ya. Dulu Anies Baswedan di Jakarta 2018 apa yang menyebabkan narasi apa yang paling sering diucap? Oke. Narasi. Sebenarnya lebih kepada judul tagline. Kekuatannya di situ sebenarnya. Walaupun video sekencang apapun, sekuat apapun, tapi kekuatan narasi itu masih kuat. Mau terlepas dari kontroversi akan dibahas sebanyak apapun, bodo amat. Tapi di balik kontroversi itu orang akan selalu ingat, top of mind. Makan siang gratis Pak Prabowo, kartu Indonesia Pintar Pak Jokowi, OKOC Anies Baswedan. Itu adalah kekuatan narasi. Oke, kita bahas yang lebih enak deh, jangan yang politik. Saya mau bahas Arif Muhammad di sini, pada tahu nggak ya? Kementerian Agama ya, Gusmen Opo ya. Oh ya, ada yang masih ingat nggak ketika Gus Menteri pertama kali dilantik apa yang pertama kali diucapkan? Innalillah pasti bukan. Sambutannya yang narasi yang menjadi penting. Satu komando mah saya. Enggak yang lain. Masih ingat nggak? Yang bikin jadi semua bikin isu orang jadi kencang banget. Satu, jadikan agama sebagai inspirasi bukan aspirasi. Masih ingat? Masih ingat kan? Itulah kekuatan kata-kata. Jadikan agama sumber inspirasi bukan aspirasi. Apalagi ya, banyak banget kata-katanya. Pusaka, transformasi digital. Coba ingat lagi. Gak, aku pengen bahas sesuatu yang viral biar Bapak masih ingat. Masih tahu nggak yang kemarin kejadian seorang suami yang baru itu meninggal? Masih ingat? Bapak-bapak, ini gak itu tahu nggak? Ada seorang suami yang baru, saya lupa namanya, siapa namanya? Yang kemarin di Bali itu Bu, si Dali ya? Nah, benar kan, semangat banget. Bapak Dali ya?
Nah, bapedali itu adalah seseorang yang memang 24 jam sama anaknya. Dia lebih memilih untuk menjaga anaknya. Jadi dia mengambil satu stigma yang menurut kita di masyarakat Indonesia itu sedikit nggak umum. Inilah muncul untuk yang perdebatan di mana menjaga anak itu nggak semestinya hanya tugasnya ibu, tapi bisa juga tugasnya ayah. Ini untuk anak zaman now, Pak. Untuk anak zaman now, Bapak, gak usah lah kita masuk. Maksudnya adalah siapapun yang nggak kenal dia tahu dia tentang dia. Raffi Ahmad, siapa yang nggak tahu tentang kasusnya dia barusan kemarin yang di Yogyakarta, Pantai Jogja, masih ingat? Oke, nggak relate, kita cari yang lain. Kayaknya saya yang terlalu muda, Pak. Padahal umur saya udah lumayan. Oke, next. Nanti kita bahas di teman-teman yang lain. Next. Oke, selalu terkoneksi. Narasi itu adalah sesuatu yang bisa membuat kita saling terikat. Makanya tadi disampaikan satu komando. Apapun yang terjadi kita semua harus satu komando, kita selaras apa yang disampaikan pimpinan dan bawahan, semua harus sama. Itu adalah sebuah narasi yang mengikatkan antara atasan dan bawahan, antar sesama teman, antar sesama rekan kerja, antar sesama partner kerja, itu ikat, terkoneksi. Jadi bahwa narasi ini menguatkan kita semua. Dan saya masih ingat Kementerian Agama 4 kali ya berturut-turut ya mendapatkan untuk yang predikat itu ya, WTP ya. 4 kali atau 7 kali ya? Berapa? Apa 4? Nah 3 kali ya, WTP ya, 3 kali berturut-turut ya. Itu juga narasi sebenarnya. WTP 3 kali berturut-turut itu adalah menjelaskan bahwa WTP ini adalah milik semua masyarakat di Kementerian Agama. WTP ini adalah sesuatu yang dicapai bersama, bukan hanya karena hasil kerja pimpinan, tapi hasil kerja semua komponen yang ada di Kementerian Agama. Maka sehingga dengan bangga dan percaya diri Kementerian Agama menyebutkan kami mencapai WTP 3 kali berturut-turut. Itu narasi, bukan hanya sekedar kata-kata. Tapi narasi itu menyambungkan antara pimpinan, bawahan, atau pangkal kerja. Tidak ada jenjang di situ, tidak ada gap di situ. Inilah kekuatan narasi. Nanti akan dijelaskan sama teman saya, masih muda, belum nikah. Kalau memang ada yang bisa jodohkan dia, silakan Bu. Saya sangat senang karena dia sering bolak-balik terus. Saya pikiran juga banyak kerjaan di Jakarta. Next. Oke, konten. Setelah narasi kita bahas tentang konten. Masih ingat nggak judul ini? Waktu itu Pak Jokowi pengen bikin kampus, pengen bikin jurusan namanya MEM. Aduh, nggak relate lagi ya. Oke, memang lebih enak kita bahas yang politik sih. Joget gemoy itu kan viral karena Pak Prabowo kan joget ya. Oke, Sky Blue. Masih ingat warna untuk yang Sky Blue? Masih ingat kan? Biru muda ya. Itu adalah kekuatan konten, kekuatan warna sebenarnya. Bagaimana dia memilih konten Sky Blue, di mana semua yang digunakan untuk campaignnya menggunakan Sky Blue. Itu meme. Masih ingat bagaimana kita menjelaskan tentang suatu narasi yang panjang membuat kita hanya simpulkan dengan meme. Kita hanya simpulkan dengan flyer. Zaman dulu kita kalau mau kasih ucapan ke orang kan harus bikin banyak panjang tulisan. Sekarang cuma sederhana. Selamat dan sukses atas terpilihnya sebagai ini bla bla bla. Itu pun sudah sangat menghargai. Itu meme atau flyer. Sebenarnya meme ini adalah berasal dari kata meme, di mana orang menjelaskan ini untuk sesuatu yang lucu. Menjelaskan sesuatu yang lucu, tapi seiring berjalannya waktu maka meme ini dijadikan sesuatu hal yang lumrah. Dimana kalau bapak-bapak naik jabatan atau ulang tahun atau dapat apapun akan udah tolong dong dibuatkan meme,
tolong dibuatkan meme dong, padahal itu memang dari sesuatu yang lucu. Kalau yang aslinya namanya flyer sebenarnya. Flyer bisa dibilang gimana? Harus ada logonya begini, harus ada logonya begini. Tapi itu kekuatannya cepat. Kenapa meme lebih efektif daripada sesuatu tulisan panjang? Karena dia lebih mudah disebarkan. Saking mudah disebarkan, orang meninggal pun diucapkan dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dia gunakan flyer. Saking mudahnya, kadang pun dia lebih cepat mengirimkan flyer ketimbang dia mengirimkan Al-Fatihah. Betul kan? Betul ya? Itu sering terjadi tuh. Lebih sering orang kirimkan, maka yang lebih parahnya lagi, lebih cepat gambar beritanya ketimbang isinya. Lebih cepat itu. Kadang cuma judulnya dikirim fotonya tanpa harus dikirim untuk yang linknya. Padahal ketika dapat link berita dibaca dulu baru dipahami. Karena berita zaman sekarang judulnya dulu baru isinya. Jadi mohon hati-hati Bapak Ibu sekalian, tolong dilihat linknya baik-baik, dibaca baik-baik, itu bisa jadi sumber malapetaka konten. Next. Ya, pentingnya konten yang kreatif. Nah, Lambe Tura pertama kali viral, jadi konten-konten Lambe Tura itu semua berisi tentang konten receh. Kalau kita bilang konten receh, kalau mau bikin konten, Bapak Ibu sekalian, bikin yang receh aja. Gak usah bikin yang bagus-bagus. Bikin yang receh sebanyak sereceh apapun. Ini memang sedikit jauh dengan cyber security, tapi saya akan menjelaskan bagaimana membuat konten yang menarik dan layak. Jadi konten yang bisa dinikmati oleh anak Gen Z adalah konten yang paling receh. Nah, terus gimana cara konten yang receh? Carilah di TikTok. Semua di situ. Please, tolong cari konten yang receh, bukan konten yang lain ya. Karena di TikTok semua bisa didapatkan. Mulai dari joget gemoy sampai joget heboy, semua ada di TikTok. Jadi gunakanlah konten yang receh, paling sereceh apapun itu akan dinikmati sama anak Gen Z. Saya tahu Bapak Ibu sekalian semua harus memiliki target edukasinya kepada Gen Z. Maka carilah konten yang paling receh, maka itu akan ditangkap oleh Gen Z. Sudahilah dengan konten-konten yang sedikit dengan sedikit kaku. Sudahilah, kita harus bergerak kepada konten yang receh. Kurang-kurangilah, cobalah mulailah bikin konten di mana kurang-kurangilah konten di mana harus berdiri di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat kepada para. Sudahilah konten-konten seperti itu. Mulailah kita berbikin konten dengan yang voice over. Cukup suaranya saja, tapi videonya kita gunakan video-video zaman now. Tujuannya apa? Sekarang saya tanya, tujuan bikin konten itu untuk apa? Untuk dinikmati orang kan? Coba ambil konten yang dibikin Bapak Ibu, tanya sama anaknya, kamu kalau konten kayak gini kamu itu mau nggak? Mau nonton nggak? Saya yakin dengan sangat dia nggak akan jawab. Tapi tanya lagi, kalau konten kayak gini menurutmu layak nggak untuk di TikTok? Itu konten apaan sih Pak? Gak penting banget buat aku nonton. Iya, kan tujuan kita itu kan bikin konten agar bisa dinikmati orang. Percuma kalau anak kita sendiri pun gak nikmati, sama aja. Jujur aku kadang bikin konten, aku tanya dulu anak-anak yang kecil, dia ini gimana nih? Apaan sih ini? Bang, itu apa nih? Itu konten jelas banget. Maka aku rubah. Karena bagi kita sasarannya itu adalah itu mereka. Kenapa sampai joget gemuk itu begitu viral? Karena memang itu yang diminta, itu yang diingat. Terbukti bahwa pemilih anak muda terbanyak itu ada di 02. Ini fakta bicara bahwa sosialisasi campaign branding mengenai joget gemoy untuk Prabowo Gibran sukses. Karena memang yang disajikan tepat sasaran. Marketing itu tidak ada yang sia-sia, hanya tidak tepat sasaran. Mungkin di sini ada untuk yang penyuluh ada
Masih ingat nggak salah satu yang penyuluh yang viral? Saya lupa bapak namanya siapa? Yang sering pantun itu ya? Saya lupa namanya siapa namanya, bapak yang kemarin yang viral itu, yang dia kadang mau dia bikin videonya tuh nasihati. Penghulu, maaf penghulu. Nah, Pak Anas itu kenapa viral? Karena kontennya menarik, bukan mengenai kata-katanya saja sih, tapi editingnya. Jadi bagaimana dia menyajikan apa yang dibutuhkan oleh calon-calon si pengantin, itu yang dibutuhkan. Yang penting tepat sasaran, gak penting buat anak Gen Z, tapi kalau anak calon yang mau nikah itu penting banget. Wah bapak ini jadi, wah pengen dong, aku mau dong dinikahin sama bapak ini, pengen dong. Ciptakan suasana yang menggembirakan ketika oleh konten. Pengen dinikahkan, cukup satu aja pusing. Masih oke? Konten ya, kita bahas konten. Jadi ini kita berbicara fakta bahwa adalah saat ini generasi bapak ibu sekalian adalah mengalami kesulitan membuat konten yang lain itu seperti apa. Ya harusnya kita akui dulu, itu memang benar. Tapi sebelum bikin konten harus pastikan dulu konten ini mau dibagikan ke siapa, mau dibagikan ke siapa, tujuannya untuk apa. Kalau itu sudah didapatkan, maka formulanya akan dapat. Next. Oke, bentuklah tim konten. Kalau bentuk tim konten, saya saran sih lebih baik panggil anak-anak muda. Panggil anak muda biar dia akan sering lihat kontennya seperti apa yang layak, yang lagi viral sekarang. Lebih baik dengerin dia, kita bimbing dia baik-baik, karena kadang dia memiliki ide yang di luar nalar kita. Next. Ya, oke. Akhirnya kita tiba di tempatnya. Masih setengah jam. Ya, saatnya kita bahas tentang OSINT. OSINT namanya Open Source Intelligence. Open Source Intelligence ini adalah kegiatan di mana untuk cyber. Kegiatan cyber adalah terkait untuk yang profiling. Tadi seperti aku sampaikan di awal bahwa dari link sederhana itu bisa mendapatkan semua apapun tentang ibu. Namanya phishing. Jadi dikirim link. Ingat, ini penting dipelajari. Artinya kita bisa berpikir adalah bagaimana cara berpikir seorang penjahat, bukan kita menjadi penjahat. Tapi ketika kita tahu cara berpikirnya penjahat, maka kita bisa tahu ketika kita mendapatkan tanda-tanda yang seperti yang kita belajar bahwa oh ini adalah tujuannya untuk itu. Ini tujuannya adalah kita berpikir seperti penjahat agar kita bisa tahu apa saja yang bisa dilakukan untuk bentengi diri, untuk membatasi diri. Contoh adalah kirim link. Pastikan link yang didapatkan adalah link dari sumber yang benar. Pastikan nama facebook.com, pastikan nama instagram.com, pastikan namanya adalah youtube.com, pastikan namanya google.com. Pastikan linknya sebelum Anda melakukan apapun itu. Ingat, korban paling banyak dari kegiatan phishing atau penipuan adalah ibu-ibu. Ini fakta Bu, mohon maaf saya ngomong fakta. Karena ibu-ibu lebih banyak menggunakan media sosial untuk berselancar di dunia shopping. Lebih banyak karena kalau kita melihat cara ibu-ibu melihat sosmed itu dia sedikit beda dengan yang cowok-cowok, bapak. Jadi mohon dipahami, tolong dicek linknya, pastikan sama. Karena satu, OSINT kita akan mengirimkan dulu untuk linknya. Setelah kita dapat linknya, kita dapat username sama password, kita akan dapat semuanya, dapat emailnya, dapat nomor handphonenya. Sekarang melalui email kita akan dapatkan semua. Karena kan setiap kali bapak ibu masuk ke dalam satu sistem yang baru,
emailnya, username dan password itu akan dikirimkan di mana coba? Kalau kalian mendapatkan sistem baru, website baru, semua akan dikirimkan di mana? Di email kan? Maka ketika seorang hacker mendapatkan email Bapak Ibu sekalian, maka ya sudah, ya salah. Ya, OSIN ada beberapa cara. Yang pertama, kita bisa mengecek nomor handphone. Mulai sekarang kita bisa cek nomor handphone ini yang punya siapa, nama aplikasinya pasti semua punya. Untuk yang get number itu bisa tahu, kita bisa tahu nomor HP ini punya siapa. Biasanya kan kasih nama ya, Hamzah Kemenang, Hamzah Menteri Agama, Hamzah staf Menteri Agama, Hamzah staf Hamzah Ansor. Kita akan ketahuan, oh Hamzah ini adalah stafnya Pak Menteri, Hamzah dari Ansor. Itu satu tools yang pertama, get number ya, semua udah paham. Yang kedua, dari nomor HP kita bisa tahu bahwa ini untuk yang terdaftar atas nama siapa. Itu OSIN juga. Yang ketiga, pengecekan yang terakhir adalah untuk profiling. Profiling itu kita akan bisa tahu dari semua jejak digital Bapak Ibu selama ini di internet, hanya berdasarkan dari nama. Karena kebiasaan seumuran Bapak Ibu semua pasti nama sosial medianya adalah nama asli, betul? Kalau anak zaman sekarang enggak. Maka semua kita bisa tahu. Nanti dia dijelasin sama teman saya. Next. Oke. Ini adalah OSIN. Ketika kita memilih satu orang untuk dicek di operasi, maka yang pertama kita harus cari namanya dulu. Kita bisa tanya, Pak, ini yang mau dioperasi siapa? Nama. Oh, namanya ini. Oh, siap. Yang pertama kita akan cari semua datanya dari internet. Sosmednya siapa, orang tuanya siapa, nama anaknya siapa, tinggalnya di mana, nomor handphonenya berapa, dan alamat emailnya apa. Ketika semua data yang dibutuhkan kita sudah dapat, maka yang dilakukan kedua oleh penjahat adalah dia phishing, melakukan teror. WhatsApp link yang harus diklik. Tolong ini ada video menarik, wah ada video ini 12 detik, ada promo ini silakan diklik, wah ada video baru ini silakan diklik. Itu dilakukan tuh mulai dari phishing, mulai dari teror di email, teror di WhatsApp, teror di DM, di sosmed. Maka akan dilihat mana yang diklik. Setelah itu dilakukanlah untuk yang profiling lebih mendalam. Profilingnya apa? Yang lebih mendalam, kita cari semua kegiatan dia di sosial media. Kita cari semua mulai dari positif, negatif. Ketika ada satu yang negatif di sosial media, itulah akan dilakukan untuk blackmail, ancam. Ini saya cerita caranya si penjahat ya, maksudnya tujuannya adalah biar Bapak Ibu bisa paham, oh kita caranya gimana untuk antisipasi itu, caranya untuk menghilangkan seperti apa. Maka ketika dia mendapatkan salah satu negatif terkait Bapak Ibu di sosial media, dia akan gunakan itu untuk blackmail atau ancam. Blackmail itu ancam. Dia akan mengancam, kalau ini tidak dikirim, semua konten Anda akan disebar. Saya akan menyebarkan bahwa Anda pernah ikut dalam kampanye Pilpres. Ini kan bahaya. Maka lagi dan lagi saya ucapkan, gunakan sosial media dengan baik, karena ini bisa jadi satu pintu untuk masuk ke dalam satu sistem informasi. Memang sederhana, tapi bahaya. Pengumpulan data. Karena bisa dapat, semua sekarang internet bisa dapat. Caranya gampang. Nanti searching aja. Searching di Google, tulis namanya, tanda petik, tulis nama Syarif Hamzah Satri, tanda petik, akan ketahuan semua kontennya kita. Itu cara paling gampang di Google. Selanjutnya masuk di Facebook, kita akan jalan-jalan ke Facebook, kita akan tahu, oh ini orang
Dia komen di mana aja, posting di mana aja, dia posting, dia like foto apa aja, semua ketahuan zaman sekarang. Jadi tolong gunakan dengan bijak, hati-hati, karena itu bisa dijadikan senjata buat Bapak Ibu sekalian. Next, yang tadi aku bilang nanti diproses data. Kalau nanti penjelasan, saya akan menjelaskan hanya dasar ya. Memang kesannya memang kok kayak begini, tapi kalau mau yang lebih dalam bisa. Jadi kita bisa akan menjelaskan lebih dalam. Tapi nggak cukup waktunya kalau seperti ini. Next, analitik. Next, next. Oke. Kita langsung tanya case asli aja deh. Di sini ada yang pernah diteror nggak? Ada yang pernah diteror, diancam, di blackmail secara WhatsApp? Oke, di sini ada yang pernah minta tolong lacak someone nggak, seseorang? Profiling gitu? Belum ada ya? Kayaknya hidupnya enak di sini ya. Bu, kayaknya saya pindah aja ya. Kok enak banget tuh, tidak ada. Ada nggak kasus viral di sini? Nggak ada. Ya wes, kita pulang aja. Nggak apa-apa. Biasanya emang ya kayak gini nggak ada sih. Jadi gini, nanti kalau ada yang mau coba sharing boleh, kita bisa bahas di belakang, karena saya paham sih ada beberapa hal yang memang yang private ya, yang akan dijelaskan secara private. Boleh, nanti kita bantu, kita bisa bantu untuk cek ini orangnya siapa. Biasanya ancaman-ancaman itu akan selalu ada. Cuman saya pengen ingatkan Bapak Ibu sekalian, tolong gunakan media sosial dengan bijak, tolong dengan saran. Karena apabila tidak digunakan dengan bijak, maka dia akan menghancurkan karir Bapak Ibu sekalian. Karena penjahat itu gak selamanya datang dari luar, kadang datang dari dalam. Ya sama kayak nyantet lah. Biasanya kalau nggak dari luar, dari dalam lah. Sama kayak gini. Biasanya yang paling tahu kita tuh memang ya sudah. Next. Next. Ini cara kita membaca analisa ketika isu. Contoh isu pansus haji, siapa sih yang main? Siapa sih yang main? Oh ini yang main tuh siapa aja, bakalan ketahuan. Oh ini dari instansi mana, ini dari lembaga mana. Contoh, oh yang main isu haji siapa aja, ketahuan. Ini cara kita bacanya seperti ini. Nanti saya menjelaskan di besok cara membaca isu haji itu apa aja yang harus dilakukan. Kayaknya udah selesai. Next. Saya suka nih narasinya Burung Hantu. Karakter Burung Hantu adalah pekah dengan gerakan, selalu tepat ketika menyergap dan memiliki ketahanan endurance yang tinggi. Karakter ini harus dimiliki supaya tidak reaktif di media sosial. Jadilah burung hantu dengan jangan terlalu cepat bertindak, amati dulu dengan sabar. Semua serangan cyber pasti terpantau. Inilah kekurangan serangan cyber dibandingkan santet. Jadi tidak perlu khawatir dengan serangan cyber. Jadi semua serangan cyber itu terpantau. Oh iya, saya belum bahas mengenai serangan cyber. Serangan cyber itu bukan hanya melalui bukan hanya hacking. Serangan cyber itu bukan hanya melalui hacking, tapi melalui serangan-serangan di media sosial, serangan isu, serangan komentar di sosial media, itu juga serangan cyber. Contoh, ada serangan cyber untuk yang mendiskreditkan salah satu pimpinan di media sosial, itu serangan cyber. Itu bisa kita cari tahu. Jadi contoh ada serangan cyber yang memang memposting untuk yang berita hoax, itu juga serangan cyber. Caranya apa? Caranya adalah cukup biarkan yang berita hoaxnya stay di situ, jangan disebarluaskan lagi.
Contoh kalau Bapak Ibu sekalian mendapatkan berita hoax di media sosial terkait salah satu pimpinan ataupun partner kerja di sini, itu dibiarkan saja. Ingat, narasi media sosial negatif terkait satu instansi atau untuk yang personal adalah jangan super reaktif, jangan langsung reaktif, jangan langsung inisiatif, jangan langsung capture terus dibagikan ke grup, jangan. Itu sama saja kalian membantu menyebarkan berita hoax tersebut. Caranya adalah apa? Kalau kalian bisa mengklarifikasi seadanya, hanya satu kali komen biarkan. Karena sesungguhnya buzzer itu selalu ada. Buzzer itu dibayar ketika dia dijawab. Buzzer itu dibayar ketika dia dijawab. Jadi kalau kalian ngancam dia, kalian komentar dia nggak peduli. Tapi kalau Bapak Ibu sudah menjawab pertanyaannya dia, maka dia akan dibayar. Kalau saya saran, kalau saya biasanya kalau dapat komentar begitu saya hapus saja, bikin pusing. Buanglah sampah pada tempatnya. Gak usah pedulikan, karena mereka memang untuk dibayar. Kecuali yang akun-akun asli kita harus jawab berdasarkan fakta yang kita temukan. Isu-isu seperti itu, kontra narasi itu penting, tapi dibatasi. Jangan akan duduk seharian balas-balas, nggak usah, buang-buang tenaga. Cukup dibatasin aja, jawab seadanya, dan berita hoax tetap dibiarkan di tempatnya, jangan bantu disebarluaskan. Jangan kayak langsung tiba-tiba ada berita hoax langsung aktif tuh, dikecoh, dibagikan di grup, Pak, ini ada berita ini hoax. Padahal Anda nggak sadar, Anda sudah bantu menyebarkan berita itu. Nanti bapaknya pun kirim ke sebelah, kirim ujung-ujung sampai di pimpinan. Nggak sadar itu, tiba-tiba isu besar. Kalian nggak sadar itu, padahal asal muasalnya itu dari siapa? Nggak sadar itu. Makanya ketika ada teman yang kirim langsung tanya, kamu dapat dari mana? Aku dapat dari sosmed. Kamu ngapain kirim ke saya? Dibiarin aja. Kalau itu hoax, biarin aja. Jangan semua berita hoax harus diklarifikasi secara instansi atau lembaga. Saya saran jangan. Karena yang penyebar berita hoax akan dengan senang hati merasa senang bahwa berita yang dia sebarkan sudah dijawab oleh instansi atau lembaga. Akhirnya dijawab, Pak. Tambah mahal dia dibayar. Diperhatikan dulu narasinya, dibaca masing-masing, ini tujuannya kemana atau ke siapa, dan dicek impresinya seberapa, maksudnya efeknya seberapa besar. Kalau cuma efeknya cuma di sosial media, yang lain cuma 3, biarin aja ya. Bikin bumbung tenaga. Ini saya harus menjelaskan ya, karena memang Bapak Ibu semua tuh menjadi orang yang paling depan, yang paling sering menggunakan sosial media ataupun WhatsApp. Jangan super reaktif, ingatlah burung hantu. Mati ya? Ini? Akhirnya belum bayar listrik. Jangan jadi super reaktif, harus amati dulu pelan-pelan. Kalau dicek, ini sosmednya cuma 3, jangan panik. Yang pertama harus jangan panik, stay cool, santai aja, biasa aja, jangan panik banget. Yang penting diamati, dipahami, dan dipantau aja. Kalau nggak ada komen, biarin aja. Kalau nggak, di-report aja, selesai. Next. Kalau mau, langsung ditandai. Kalau mau, di capture, dimasukin di Word, ditandai. Jadi di monitor itu artinya ditandai. Di capture tandai, ini levelnya high, tinggi, ini levelnya medium, ini levelnya low. Ini yang biasa kita lakukan analisanya seperti itu. Baru kita lapor ke pimpinan. Izin Gus, ini ada lapor kayak begini, monitoringnya mohon arahan seperti apa. Ini kontrol narasinya, ini datanya, ini baru kita jalankan. Jadi langsung jangan semerta-merta kirim. Harus kirimlah berdasarkan analisa dan data yang didapatkan. Jangan tiba-tiba dikirim ini apa, jadi panik. Di profile dulu, dicek, dimonitor, ditandai ini high, medium, low, seperti ini, baru ke pimpinan lapor, Pak ini ada pantauan seperti ini, mohon arahannya. Jadi operasinya itu silent, jadi nggak heboh ke semua orang. Ini penting, caranya harus lebih sederhana.
Cara-cara begini sangat menarik. Buat ibu-ibu yang mau lacak bapaknya juga bisa. Saya tahu sih dari tadi udah senyum-senyum, oh kayaknya caranya kayak begini, saya paham. Saya menjelaskan istri saya kayak begini, saya 2 hari kemudian saya nyesel, Pak. Kok ngapain saya jelasin tuh? Jadi begitu, kalau caranya adalah sederhana, cukup dimonitoring, dipahami, dan nanti dilaporkan kepada pimpinan. Nanti keputusannya akan kembali lagi kepada pimpinan. Apakah kalau memang high dibutuhkan untuk press release ataupun suatu statement, maka itu semua kembali lagi kepada pimpinan. Biar semua itu dia terkoordinir, satu komando, biar tidak ada yang salah-salah. Next. Nah, untuk profiling dari situ biasanya tuh akan ditanya begini oleh pimpinan. Ini siapa yang main? Oh, yaudah Pak, nanti kita cek dulu profile. Di profiling medsosnya gimana? Medsosnya gimana? Terus narasi ini siapa aja yang main, siapa yang mainkan, pasti akan ketahuan. Biasanya itu narasi-narasi isu-isu di media sosial itu adalah dia placement dulu di website yang udah jelas websitenya apaan itu. Dia akan posting di website, kita akan cari tahu website ini punya siapa. Website ini punya siapa? Katakanlah dia bukan website yang tiba-tiba baru dibikin 1 bulan yang lalu, fix ini hoax. Terus tiba-tiba ada postingan jam 4 pagi yang masih banyak like, ini hoax. Coba bayangkan secara masuk akal, siapa yang posting media sosial jam 4 pagi bikin narasi terkait narasi serang seseorang, suatu instansi? Emang gak ada kerjaan? Lawak itu yang kerjanya dia memang dibayar untuk kayak gitu. Biasanya jam 4 pagi dia akan posting duluan di sosmed tanggal kali, terus dia akan kontak teman-temannya, besok saya main jam 4 ya, tolong dipantau. Ketika dia main jam 4, teman-temannya bantu ramaikan. Ketika besok pagi Bapak Ibu bangun pagi, Bapak Ibu ketika buka media sosial akan kaget, ini kok udah viral. Itu yang sering terjadi. Dia sengaja serang di waktu Bapak Ibu tidur, ketika bangun viral, mau kontrol narasi sudah banyak komennya. Itulah sehingga dia menimbulkan ketakutan dan kepanikan di pagi hari. Maka tiba-tiba gak sarapan, tiba-tiba sudah berpakaian sudah berantakan, sudah lapor ke pimpinan pun melakukan hal yang sama, efeknya pun sampai eskalasi ke atas. Padahal isu yang seperti ini jangan seperti sabar, tenang dulu, HP-nya ditaruh, mandi aja dulu, santai aja dulu. Karena isunya nggak nyebar, hanya dia saja yang meramaikan di pagi. Bayangkan coba, siapa yang nggak ada kerjaan main ini jam 5 pagi, bahkan jam 2 pagi. Kalau secara konten media sosial itu bukan waktu yang prime time, bukan. Lah berarti apa? Berarti dia adalah menciptakan satu teror, di mana teror itu sukses kalau kita panik. Inilah penting tadi, di mana dicek dulu, dicek profil. Ini akun sering main apa, sering posting apa. Ketika dicek, akun ini mah baru satu. Ya, akun ini mah udah sering serang. Memang dia lagi cari perhatian. Setelah dicek, ini postingnya jam 4 pagi, ini subuh-subuh, berarti ini operasi. Cek aja, pasti dia akan meramaikan konten Bapak. Kalau saya saran sih hapus aja komennya, diblok aja akunnya. Kalau nggak diblok juga nggak apa-apa, karena itu buzzer kok. Zaman sekarang cukup Rp2.000 Bapak Ibu bisa ramaikan komen. Jadi kalau membanjirkan komen cukup sekitar 2 juta, dapat 100 komen, dapat cukup. Yang penting sanggup nulisnya. Akunnya random. Kalau masuk komen tinggal dihapus aja. Dia nggak bakalan lagi balik dengan akun yang sama, dia akan balik dengan akun yang beda. It's the real. Itu fakta. TikTok sekarang zaman sekarang, TikTok gampang bikin viral, tinggal di push view-nya 10.000 langsung FYP selesai. IG di push, like-nya selesai, viral. Konten boykot sama.
Konten yang menyerang dia hapus, yang positif dia biarkan. Jadi orang berpikir menciptakan apa stigma di mana bahwa oh ini diterima oleh masyarakat. Tentu tidak, bos. Ini hanya satu kaum kecil yang ribut banget. Saya bicara tentang fakta bahwa sekarang zamannya seperti itu. YouTube video-videonya bisa di-push, bisa di-like, like-nya bisa di-push. Semua kita bisa bikin viral asalkan ada uang, asalkan ada anggaran. Gak menutup kemungkinan zaman dulu mulai Atta Halilintar dia viral. Kita nggak tahu dulu dia sewa berapa orang untuk bikin videonya, untuk tiap hari kerja nonton videonya, like. Kita nggak tahu. Apakah dia benar-benar viral secara instan ataukah secara sistematis? Apakah si Lambe Tura benar-benar dia viral dari awal ataukah memang semua sudah di setting dari awal? Semua yang berbau digital itu semua bisa direncanakan, semua bisa disetting asalkan kita punya rencana yang tepat dan strategi yang tepat. Next. Back. Nah, ini bentar ya. Ini ada video dan foto bahaya. Oke, strategi mengenai operasi media sosial ada 3. Yang pertama branding, yang kedua kontra narasi, yang ketiga black ops. Branding adalah contoh. Kita mau branding pakai kanwil, kita mau menaikkan angka keterkenalannya beliau, kita mau menaikkan orang semakin kenal. Oh, Gabi orang udah kenal, ya udah kita mau bikin orang semakin suka. Ini namanya branding, white ops atau kita sebut white ops. Ini namanya branding. Caranya gimana? Kalau mau yang kenal, kalau mau cara bikin kenal adalah yang pertama lebih sering banyak munculnya, lebih sering banyak muncul di semua platform, lebih sering. Apapun itu muncul videonya, nggak harus ngomong juga nggak apa-apa. Ada giat apapun muncul, kontennya ada, itu semakin kenal. Orang tahu, oh ini pakar kemenang namanya ini, oh ini namanya Pak Menteri, ini orangnya ini namanya ini. Itu kenal. Setelah orang sudah kenal namanya suka. Apa yang bikin orang suka? Lakukan adalah hal-hal yang orang sukai di tempat sekitar. Lalu gimana caranya? Kita menganalisa di wilayah sini yang orang suka itu apa? Apa sih yang orang suka? Apa yang orang yang suka dilakukan? Terus apa yang sering di sini terjadi? Orang kalau zaman pilkada, caleg biasanya dia akan selalu datang di acara sunatan, nikahan, orang meninggal, apapun itu bentuk acaranya. Tujuannya apa? Biar orang kenal, biar orang suka. Oh orang ini dia selalu ada ya. Itu cara yang paling dasar. Itu sama pun di media sosial, namanya branding. Yang kedua adalah kontra narasi yang tadi aku sampaikan. Ketika ada isu terkait ini kok kota haji dimainkan ya, akan kita buat namanya pansus haji. Nah ini kita butuh kontra narasi namanya sini. Kontranya apa? Kita harus berbicara dengan data dan fakta sehingga memang kontranya tepat, isunya tepat. Itu kontra narasi. Yang ketiga black ops. Namanya black ops ya kita jangan bahas secara umum lah. Nanti kita bahas di belakang saja. Ini bisa bahaya. Karena ini terkandung nama baik orang. Next. Gak usah. Next. Selesai. Oke, terima kasih dari saya. Cukup sekian. Ada yang mau tanya atau ada yang mau curhat atau ada yang mau lacak seseorang, silakan. Ada yang mau bertanya? Nggak ada mic ya? Nggak apa-apa sih, saya sambil jalan. Dah, nggak apa-apa. Cek. Terima kasih atas penjelasannya.
Saya punya semua platform media sosial, ada Facebook, ada TikTok, ada Instagram, bahkan ada platform X. Nah, yang ingin saya tanyakan, satu, ketika akun media sosial itu meminta untuk memasukkan nomor HP, bahayakah? Nah, satu. Yang kedua, tadi dijelaskan terkait dengan konten. Kadang-kadang di tempat kerja itu tidak semua direspon oleh masyarakat sebagai sesuatu yang bagus. Padahal kita sebetulnya sudah ingin atau sudah merasa bahwa pelayanan kita itu bagus. Nah, ini caranya bagaimana agar kita mengcounter opini publik itu dengan bikin konten yang sederhana, yang mudah dikonsumsi oleh masyarakat dan cepat diingat. Sebagaimana hanya Habib tadi menjelaskan tentang goyang gemoy itu yang luar biasa itu. Kadang-kadang kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi ya itu tadi namanya juga ada pro dan kontra di masyarakat. Kita nggak bisa mengcounter, ya akhirnya dari stigma. Gitu. Kita ingin ada satu masukan dari panjenengan terkait dengan itu. Kadang gimana ya caranya kita bikin konten yang simpel, yang naratif dan yang mudah dibaca oleh masyarakat bahwa pelayanan kita baik itu di KUA, baik di madrasah, baik di instansi Kementerian Agama itu langsung bisa dicerna oleh masyarakat. Kemudian tadi terkait dengan serangan tadi, sebetulnya di platform media sosial saya sering ada yang ngancam-ngancam gitu ada. Tapi itu tadi, karena saya baru tahu sekarang bahwa ada yang namanya mengcounter cyber dengan cara tak biarin aja. Jadi serangan-serangan itu tak biarin aja. Jadi sebenarnya tak ngarepmu wes apa nyapo gitu. Atau kalau nggak gitu saya delete komentarnya gitu. Nah, 3 hal itu mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya baik, satu-satu ya. Satu-satu dulu Pak, biar lebih efektif. Yang pertama ya nomor HP ya. Terkait security, nggak apa-apa kalau di medsos. Jadi begini, nomor HP, pasang tadi kok itu aja, ada masalah kan. Jadi begini, terkait nomor HP di media sosial itu gunakan di tempat yang tepat. Terkait security yang tadi aku sampaikan bahwa setiap link yang dikirim itu berbahaya. Benar, itu betul. Hati-hati dalam menggunakan login. Yang sangat berbahaya yang ditakutkan adalah ketika hacker itu mendapatkan password sosial media kita. Itu yang ditakutkan. Aku tuh paling sering ditanya, bisa nggak dihack sosmed? Saya bilang nggak bisa. Gak bisa, ini bukan zaman kuliah. Dikit-dikit kalau mau pacaran ya kalau bisa hack sosmed gak bisa. Itu sosmed pure karena kesalahan kita sendiri. Pernah waktu itu kayaknya ada beberapa akun instansi di Kementerian Agama juga kena hack. Masalahnya sederhana, adminnya yang salah klik. Ada cara kedua yang sangat bagus adalah aktifkan two authenticator, verifikasi 2 kali. Itu penting. Walaupun dia mau kirim link, nggak ada masalah selama kita masih sudah mengaktifkan two authenticator, autentifikasi 2 kali. Itu adalah menggunakan nomor HP kita yang aktif. Tolong dengan sangat. Ini ada plus minus. Plusnya adalah ketika nomor HP yang kita gunakan, ketika kita mengaktifkan authenticator adalah yang bagusnya adalah ketika ada seseorang yang login akun kita, maka dia akan minta
kode yang dikirimkan ke nomor HP kita, maka otomatis dia nggak bisa login. Itu saya sering dapatkan. Paling banyak yang sering mencoba login di sosial media saya, tapi saya dapat kodenya banyak banget. Nah, ini yang minusnya adalah cuma satu. Terus apa yang terjadi kalau nomor HP kita diganti? Ya salah. Ya salah. Makanya saya akan sampaikan di awal bahwa gunakan HP yang kita gunakan dan pastikan tidak diganti. Kalaupun mau diganti, tolong diganti dulu authenticator-nya. Memang sesuatu yang solid itu ribet, betul. Tapi karena ribet itulah yang menyusahkan orang lain untuk intervensi ke dalam. Saya percaya itu. Tapi kalau ini dilakukan sudah sering, maka akan dianggap sederhana, bukan ribet. Karena bagi aku itu udah sering banget, maka nomor HP aku selalu tahu di itu authenticator. Nah, nomor HP harus digunakan di tempat yang tepat. Aku kenapa sampaikan itu? Karena kalau nomor handphone kita posting di sosial media kita, posting secara pribadi ataupun kita taruh di informasi, kalau aku pribadi, sebaiknya jangan sebarkan luas, jangan tampilkan email dan nomor HP di sosial media Bapak Ibu sekalian. Kalau saya sarankan jangan, karena itu sebagai pintu masuk sebenarnya sebagai orang penjahat. Kita sih nggak penting-penting aman sih sekarang, tapi nggak tahu kalau nanti. Kita kalau bisa jaga dari awal. Karena nggak ada fokus-fokusnya juga sih kita tahu email sama nomor HP secara publik, bukan publik. Kalau orang yang mau coba komunikasi dengan kita, maka cukup DM saja, cukup chat, baru kita bagikan. Jadi sesuatu yang sifatnya personal kayak email, nomor handphone, dan alamat sebaiknya dibagikan secara personal dan kepada orang yang dikenal. Ini 3 hal. Kalau saya pribadi gunakan handphone di tempat yang tepat, artinya gunakanlah untuk aktivitas two authenticator, tapi jangan gunakan handphone di tempat yang umum, yang publik, yang bisa dilihat publik. Ini bisa bahaya. Lebih baik kita antisipasi ketimbang kita mengobati. Satu ya, nomor handphone. Yang kedua, konten ya Pak. Nah ini menarik. Saya bahas di mana ya? Masih ingat nggak kegiatan doa dari rumah? 2021. Doa dari rumah tuh untuk yang pray for home. Masih ingat ya, kita bikin Zoom sampai mentok 10.000. Ya saya yang ininya sih. Itu kita bikin konten cukup sederhana. Jadi lahir dari gagasan di mana zaman Covid, gimana kalau kita bangkitkan doa dari seluruh masyarakat Indonesia. Tujuannya adalah mendoakan agar Indonesia segera disembuhkan dari Covid ini. Kita akan bikin konten kita beragam. Kali itu kita kampanye banyak banget. Kita kampanye di Indonesia banyak banget. Kita ajak Habib Hussein Jafar dan lain-lain. Kita ajak semua media sosial. Tapi kita menggunakan satu narasi yang sama, pray for home. Pray for home, doa dari rumah. Sebenarnya sih bikin keren-keren aja sih waktu itu. Gusman bilang ini kayaknya lebih bagus pakai bahasa Inggris, pray for home. Sebenarnya bagus bukan karena kita bukan mendiskreditkan bahasa Indonesia, bukan, tapi kita pikir secara branding lebih kena, pray from home. Maka tujuannya semua kena. Kita datang ke toko agama Hindu, Buddha, Kristen, Kristen Katolik, Kristen Protestan, kita minta doanya. Kita udah taping videonya, kita udah prepare semua di media channel, untuk Zoom, tiba-tiba dikabarin Pak Presiden hadir dan mau semuanya dihadirkan, gak ada yang taping. Mak, gimana caranya? Itu adalah suatu gerakan di mana kita gunakan kekuatan tagline atau narasi dari otomatis, pray from home. Terlepas dari nanti mau kontroversi, tapi kontroversi itu adalah bagian dari viral sebenarnya.
tapi adalah dari kita sendiri bagaimana menjaga bahwa narasi yang kita bangun selalu sama. Jadi begini, hari ini kita ngomong Pray for Home adalah tujuan mendoakan untuk agar Indonesia sehat dari COVID. Hari Sabtu, ketika banyak yang kontra, hari ke-10 kita akan ngomong hal yang sama. Kita akan tetap ngomong yang sama. Tujuannya apa? Kita membentuk opini bahwa Pray for Home adalah kegiatan untuk mendoakan Indonesia, bukan hanya dari Islam tapi dari seluruh agama. Hari ke-20 pun kita akan ngomong hal yang sama. Sebenarnya itu adalah kekuatan bukan kekuatan di kontennya, tapi kekuatan bagaimana kita menjaga narasi itu selalu sama. Di narasinya, Pak. Jadi memang kekuatan narasi itu akan selalu sama. Ini narasinya mau apa? Mengenai kemasan konten itu sesuai tempatnya memang, Pak. Sesuai tempatnya memang. Kemasannya seperti apa, tapi pesan apa yang ingin kita sampaikan? Iya, makanya aku bilang, karena memang pesan itu biasanya kita riset dulu. Biasanya kita riset memang. Biasanya kita cari tahu riset. Masyarakat di sini apa yang dibutuhkan? Masyarakat di sini apa yang dibutuhkan? Terus kira-kira apa yang dia nggak suka? Apa yang dia keluhkan? Apa yang dia suka? Yang suka kita perbanyak, yang dia nggak suka ya diperbaiki. Biasanya kalau kita riset paling sederhana adalah di media sosial, kita cek semua kolom itu yang komentar. Kita cek apa yang disuka, apa yang nggak suka. Seperti itu sih. Yang ketiga, serangan media sosial. Bapaknya tertoy, nggak apa deh. Apa namanya? Sebentar, nanti gua jawab yang ketiga. Di sini ada yang mau nanya? Ada yang mau bertanya lagi? Satu lagi deh. Sebelum pertanyaan kedua, ini pihak hotel akan menyampaikan security sistem hotel sebentar 5 menit sambil istirahat. Sebentar lagi. Oh, mungkin ya? Ya harusnya nggak ada itu. Iya, di awal tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu, selamat datang di Isren Hotel Bojonegoro. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah melaksanakan pertemuan di Isren Hotel Bojonegoro. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Siti Sugiarto dari petugas tim Emergency Response Team. Saya di sini akan memberikan informasi ringkas mengenai standar dan keamanan di hotel kami. Isren Hotel Bojonegoro berlokasi di Jalan Veteran. Gedung ini terdiri dari 9 lantai. Saat ini kita berada di ruang meeting ballroom yang berlokasi di lantai ground floor. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Berikut kami persembahkan video safety briefing demi keselamatan Anda. Hotel ini terdiri dari 9 lantai dan terdapat 2 jalur evakuasi di setiap lantai. Setiap ruangan dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran, alat percikan air, alat pendeteksi asap, serta sistem pengumuman publik. Apabila terjadi keadaan darurat seperti gempa bumi, kebakaran, atau force majeure lainnya, segera bergegas keluar ruangan dan jangan panik. Jika Anda berada di area kamar, silakan menuju ke area darurat terdekat yang terdapat di ujung koridor di setiap lantainya. Jika Anda berada di area lobi dan restoran, segera menuju ke depan area hotel ini. Jika Anda berada di ruang meeting, segera bergegas keluar ruangan dan jangan panik.
Terdapat satu pintu keluar menuju assembly point di area depan hotel ini. Staf kami akan mengarahkan Anda menuju pintu keluar terdekat. Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada Eastern Hotel Bojonegoro dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Perlu diketahui Bapak dan Ibu, hari ini tidak ada latihan drill evacuation. Bila mana terdengar bunyi alarm, dimohon jangan panik dan tetap tenang serta mengikuti arahan dari petugas kami. Sedikit informasi untuk tempat musola kami berada di area lantai 2. Jadi dari depan ballroom ini naik tangga atau naik lift juga bisa di lantai 2. Untuk restoran kami nanti untuk makan siang berada di lantai grey yang di samping ballroom dan smoking area di depan restoran. Demikian informasi ringkas dari Eastern Hotel Bojonegoro. Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih banyak. Safety induction. Next, yang mau bertanya mungkin. Oh, sudah balik ya Pak? Baik, saya jawab dulu yang ketiga. Sama Pak. Oke, serangan medsos. Dulu aku pernah dimarahin sama ini Gusman. Jadi waktu itu marahnya begini. Apa namanya? Aku dimarahin begini. Kalau kebanyakan sampah di satu tempat, orang lain itu nggak mau masuk, Zat. Aku bilang, iya juga sih Gus. Itu harus. Jadi terlalu banyak komen sampah di dalam suatu konten, itu orang yang benar baik mau masuk pun jadi malas sebenarnya. Makanya semua isu itu harus direspon, tapi dibatasi responnya. Saya masih ingat banget tuh, dulu jauh sebelum jadi pemimpin. Jadi dari situ saya menilai bahwa semua konten negatif yang terkait, semua komen negatif di konten kita harus direspon, tapi dibatasi karena orang lain yang mau masuk di situ. Kalau ketika lihat terlalu banyak komen, iya kan manusiawi ya. Kalau kita lihat banyak komen negatif, kita mau masuk komen kayak malas. Ini malas banget ya, terlalu malas, udah ribut banget, kayak macam sampah gitu. Solusinya cuma dua, antara dihapus sampah-sampah tersebut atau kita balas satu-satu, atau kita kontra satu. Jadi ketika orang lain melihat, oh ini ada yang positif, maka dia akan masuk. Percaya deh, secara manusiawi orang akan masuk. Tapi kalau semuanya negatif, kita nggak ada respon satupun, orang lain nggak bakalan masuk. Karena mungkin dia malas, yang kedua dia akan takut dibully, yang ketiga dia berasa ini orang kok nggak ada yang bantuin. Begitu. Kalau terkait konten yang kalau banyak tadi aku bilang, tadi kan Bapak tanya, ini kok ada komen-komen banyak komen negatif, apakah ini harus ditanggapi? Ditanggapi seadanya, jangan dibiarkan. Tapi kalau merasa itu akun yang follow-nya cuma 3, 4, dikunci, dihapus aja. Lebih baik dihapus daripada menimbulkan kesan yang gak enak. Gak diblokir juga dia gak bakalan balik, karena memang dia cuma sekali bayarnya, dibayarnya cuma sekali itu doang. Jadi ya lebih tepat kayak gitu sih, harus direspon tapi dibatasi. Oke, yang mau ini siapa yang mau nanya? Kasih telepon dulu Pak, biar satu sama. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi ini kan ada beberapa aplikasi itu yang aplikasinya modifikasi atau biasanya kita kenal dengan aplikasi mood. Nah, saya sendiri juga pernah beberapa kali menginstal aplikasi tersebut. Nah, ini untuk aplikasi mood ini kan ini dikelola oleh pihak
Nah, seandainya ketika saya sudah menghapus akun tersebut dan menginstal aplikasi ini, apakah data saya itu masih permanen di dalam sistemnya atau sudah terhapus secara otomatis? Karena kan keuntungan dari aplikasi modifikasi ini kan yang sebenarnya premium dan berbayar, kita dapat mengaksesnya secara gratis. Nah, seperti itu. Terima kasih. Ya, yang sering dialami. Jadi ada dua cara. Yang aku jawab dulu ya, apakah datanya masih ada? Pasti masih ada. Apalagi yang gratis, saya yakin dengan sangat dia sudah tersebar. Saya secara pribadi sebenarnya lebih baik menghindari sesuatu yang gratis. Benar, untuk aplikasi. Ya kalau acara kondangan ya makan aja. Dulu zaman mahasiswa aku kayak begitu sih. Zaman mahasiswa kalau lapar ya tempat terbaik memang ke acara kondangan. Selamat Pak, selamat ya. Kenal nggak kenal yang penting makan dulu lah. Bukan gratis. Sampai sekarang sih sebenarnya. Kalau makan dulu makan Padang, diisi untuk di bawah tuh si lauknya, nasinya tuh di atas cuma kerupuk biasa. Itu biasa terjadi. Ya biasa namanya anak mahasiswa kan biasa Pak. Tapi kalau aplikasi saya sarankan jangan gunakan yang gratis. Karena di dunia ini tidak ada yang gratis. Karena di dunia ini tidak ada yang gratis. Itu ingat dulu, pola pikirnya begitu. Karena di dunia ini tidak ada yang gratis. Ketika yang ditawarkan gratis, maka ada yang diambil dari kita. Apa yang diambil? Data kita, informasi kita, dan kebiasaan kita. Caranya banyak. Oke, saya jelaskan caranya. Ya, caranya adalah saya susah ya menjelaskan relate-nya bagaimana, soalnya umurnya. Oke, YouTube. Ini semua pasti pakai YouTube ya Bapak Ibu ya. YouTube memang gratis, betul gratis. Tapi dari YouTube dia akan menganalisa bahwa Bapak Ibu ini lebih suka nonton video apa. Satu, sukanya nonton video apa, akan berhenti di menit keberapa, akan komentar seperti apa. Itu tiga, itu adalah tiga informasi. Yang keempat, dia akan mengetahui ini akun namanya siapa, umurnya berapa, jenis kelaminnya apa, dan tinggalnya di mana. Oke, contoh, ada satu orang, dia tinggalnya di Bojonegoro, umurnya 17 tahun, pria, dia lebih suka banyak nonton video-video terkait mobil. Maka si YouTube tersebut dia akan menjualkan data tersebut kepada konsumen, dia akan menjual data tersebut ke pabrik otomotif. Pak, di Bojonegoro ada banyak sekali orang yang minat pengen beli mobil, kamu buka di sana. Selesai, problem solve. Dia nggak butuh lagi survei, analisis, nggak usah. Sekarang survei jauh lebih mudah dengan menggunakan seperti itu. Jadi analisanya jauh lebih mudah. Jadi analisanya lebih mendalam karena dia melihat aktiviti Bapak Ibu selama ini di sosmed. Itulah yang digunakan Facebook, digunakan YouTube, digunakan Twitter, Instagram, semua itu mereka melakukan itu. Data-data aktiviti yang dilakukan Bapak Ibu selama ini di media sosial itu digunakan untuk dijualkan kepada brand-brand besar untuk menjualkan produk. Sehingga ketika Bapak Ibu menginginkan sesuatu, buka sosmed pasti muncul, betul? Betul? Itulah yang dibaca melalui analisa aktiviti yang dilakukan di media sosial. Ini nyata, real, fakta. Faktanya adalah yang kita cari selalu muncul di media sosial. Masalahnya adalah kita terlalu lama menggunakan media sosial. Solusinya adalah ibadah saja. Kok ketawa ya? Benar ini. Solusinya adalah kita menyadari bahwa sekarang sudah tidak ada lagi namanya privasi, tidak ada.
Kita sadar itu dulu, bahwa hanya diri kita yang bisa membatasi apa yang akan kita konsumsi dan apa yang akan kita gunakan. Kalau contoh Netflix, tahu? Perempuan yang jawab, saya duga. Jadi ada aplikasi nonton, itu dia akan membaca, oh keinginan orang sekarang lebih suka film drama ketimbang action. Oke, Bapak Ibu semua kalau ke bioskop, kalau nonton film action, yang diingat apanya? Bukan tarungnya, Pak. Yang kita bawa pulang setelah kita keluar dari bioskop itu bukan actionnya, tapi adalah dramanya. Betul. Yang kita ingat, tadi cowok tadi selamatkan cewek ini keren banget, itu dramanya yang kita ingat. Bukan tarungnya, actionnya itu sudah habis. Dramanya yang diingat. Makalah itu sekarang film lebih banyak memunculkan drama ketimbang actionnya. Makanya kenapa sekarang lebih banyak film lebih banyak diminati oleh kaum Hawa ketimbang kaum Adam. Karena memang dramanya lebih banyak. Sekarang tipe film sekarang gini, ada satu ini menarik, cerita menarik. Saya akan kasih kamu satu film durasinya 9 jam. Malas banget, ngapain nonton film 9 jam? Dia bilang, ya udah, kalau gitu saya akan kasih kamu film di mana film ini seri 9 episode, 1 episode saya bikin 1 jam. Kamu mau? Mau. Padahal sama. Akhirnya apa? Maraton filmnya, bom-bom waktu. Ini apa? Ini berdasarkan analisa-analisa yang digunakan selama ini dia membaca aktiviti-aktiviti Bapak Ibu di media sosial. Oh, ternyata Bapak Ibu lebih suka nonton YouTube itu yang seriesnya panjang-panjang ketimbang yang satu film panjang. Oh, kalau kita juga nonton palingan setengah jam ketiduran. Inilah bahaya media sosial, inilah bahaya sesuatu yang gratis. Data kita sadar dan nggak sadar selama kita membuat akun media sosial kan selalu ada salah dan ketentuan panjang yang nggak pernah dibaca tuh. Itu kan salah satunya itu, data kita akan digunakan untuk dibagikan ke pihak ketiga. Itu ada salah satunya. Memang sengaja dibikin panjang-panjang sih dia malas dibacanya. Ketika kita cetak kita setuju, ya jangan salah kalau ketika dia bagikan data kita ke pihak ketiga, jangan salah, kita setuju kok. Kalau kita nggak setuju, kita nggak bisa menikmati fasilitasnya dia. Jadi ya sudah, dunia sekarang sudah tidak ada privasi. Kalau punya akun sesuatu, akun ada dua. Yang pertama kita log out atau kita nonaktifkan akun. Kalau nonaktifkan akun ya insya Allah ya akunnya sih hilang sih. Tapi kan dia selalu gini, kami akan berikan waktu 30 hari agar Anda kembali berpikir. Karena dia tahu semua yang tutup akun hari ini itu hanya atas dasar dia nyesal hari ini, tapi pasti dia akan balik lagi. Tahu karena edit, ya karena kan berdasarkan data dan betul, karena mungkin patah hati atau enggak sanggup bayar ya dia balik lagi ketika sanggup. Karena kita udah merasa butuh banget yang semua di media sosial. Yang paling bahaya adalah sesuatu yang gratis, yang VPN gratis, jangan bahaya. Ya yang paling sederhana TikTok lah. Ketika Bapak Ibu sudah install TikTok, maka saya sih jamin kamera, audio, semua sudah dia miliki. Makanya kan waktu itu dia dituntut di Amerika, mana data privasi, kamu kok tidak BBM, kamu kok tidak jelaskan. Makanya dia dilarang, sangat dilarang di US. Karena itu, coba deh nanti setelah ini nanti coba-coba mungkin taruh HP bapak-bapak di tengah terus ngobrol, ngomong apa kayak ngomong politik atau apapun, terus iseng-iseng dia buka sosmed, pasti muncul. Nggak Pak. Makanya ibu-ibu kok buka TikTok selalu yang muncul jualan ya, karena memang ngomongannya itu terus, gosipnya terus ya begitu, itu yang muncul terus. Betul. Saya menjelaskan inilah dunia sekarang, inilah keadaan sekarang, dan inilah
bentuk privasi sudah tidak ada lagi. Lain udah sungguh ya. Oke, baik, kayaknya cukup sekian. Kalau yang mau tanya nanti kita bisa diskusi. Mulut saya sudah asam. Kita adalah konsumsi smoking, jadi tidak bisa ditutup kemungkinan. Nanti selanjutnya masih ada banyak tim-tim kita yang handle. Memang kita semua biasa di media sosial. Dan saya cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai ketemu besok lagi. Saya akan kasih materi yang lebih menarik terkait memang Kementerian Agama, terkait narasi Kementerian Agama. Baik, dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin peserta pelatihan cyber security, dikarenakan untuk